Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Parisdi, tentu saja di kelas Parisdi ya. Kali ini kita akan belajar tentang gaya magnet. Kita akan mulai dengan definisinya ya. Gaya magnet, nah saya mendefinisikannya sebagai gaya yang dialami oleh muatan yang bergerak memotong medan magnet. Nah, jadi dari kalimat tersebut, dari kalimat definisi tersebut kita bisa melihat bahwa untuk timbul gaya magnet berarti harus ada pertama muatan. Muatan bisa kita lambangkan dengan Q atau Q ya. Kemudian muatan itu harus bergerak ya, bergerak. Berarti punya kecepatan. Nah, bergeraknya gimana? Motong. Nah, motong itu berarti nanti membentuk sudut yang tidak 0, tidak 180 derajat ya. Dan memotong siapa? Memotong medan magnet. Biasanya kita lambangkan dengan magnetic field itu B gitu ya. Nah, jadi misalnya kita punya suatu muatan yang bergerak dalam ruang 3 dimensi. Dalam ruang 3 dimensi seperti yang kita gambarkan di sini ada muatan positif ya, muatan positif yang bergerak misalnya ya di dalam medan magnet. Medan magnetnya kita gambarkan ke arah sumbu Z negatif, ke arah belakang ya, ini gambar 3 dimensi. Nah, misalnya kita misalkan muatan itu bergerak ke arah sumbu X positif. Nah, berarti ini kan motong nih ya antara kecepatan muatan dengan medan magnet. Nah, dalam kasus ini tegak lurus, tapi tidak harus tegak lurus. Pokoknya membentuk sudut yang tidak 0, tidak 180 derajat ya. Nah, misalnya kita sebutnya sudutnya ini theta ya, sudut apit antara V dengan B. Ya, ini muatan Q bergerak dengan kecepatan V memotong medan magnet B. Nah, maka secara matematis kita bisa tuliskan gaya magnetnya, kita akan tuliskan sebagai Fm, F magnetik ya. Nah, dengan tanda vektor tentu karena gaya adalah vektor, itu akan sama dengan Q itu muatannya dikali dengan V ya, kali silang atau cross product dengan B. Nah, Q V cross B. Nah, kalau kita mau menuliskan besarnya saja, maka kita akan dapatkan ya, diingat lagi perkalian silang ya. Ini Q ya, kali V besar V-nya ya atau lajunya dikali besar atau kuat medan magnetnya dikali dengan kalau cross munculnya sin apa cos? Iya, betul sekali, sin theta ya. Jadi Q VB sin theta. Nah, ini adalah rumusan gaya magnet yang diambil oleh partikel yang bergerak memotong medan magnet. Yang barusan kita tuliskan adalah rumusan perkalian vektor. Nah, sehingga hasilnya kan vektor lagi. Berarti kan gaya magnet itu ada arahnya. Nah, arah gaya magnet bisa kita tentukan dari aturan perkalian silang. Jadi caranya adalah kita gunakan tangan kanan seperti ini ya. Kemudian kita putar jari yang 4 ya, jari yang 4 dari V ke arah B ya. V-nya itu kan ke arah kanan ya, diputar ke arah masuk bidang gambar gitu ya, ke arah masuk bidang gambar. Jadi nanti hasilnya adalah ke atas ya. Jadi hasilnya kalau ini kita putar V-nya ke arah B, jari yang 4 gitu ya. Nah, maka nanti hasilnya si gaya magnetnya akan ke atas ya, ke atas berarti ke arah sumbu Y positif. Ini arah gaya magnetnya. Nah, atau kita bisa lihat gambar aturan tangan kanan yang menggunakan tangan terbuka seperti ini ya, tangan terbuka. Nah, jadi arah jempol ini atau ibu jari tangan kanan ya, ingat-ingat tangan kanan right hand. Nah, itu arah kecepatan, kemudian jari yang 4 itu menunjukkan arah medan magnetnya, arah B-nya, jari yang banyak itu B. Kemudian arah F-nya itu arah forehand, arah telapak tangan menghadap. Berarti dalam gambar kita V-nya ke kanan, kemudian B-nya masuk bidang gambar atau jari yang 4 kalian arahkan menuju ke monitor, maka telapak tangan kalian menghadap ke atas. Nah, itulah arah gaya magnetnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas bentuk lintasan muatan ketika bergerak di dalam medan magnet. Sebelum ke bentuk lintasannya, kita ingat-ingat dulu ya tentang rumusan gaya magnet yang tadi sudah kita bahas. Nah, gaya magnet, ingat persamaan dasarnya, saya tulis nih Fm ya, F magnetik, itu adalah muatan Q, nah, dikali dengan V cross B. Nah, dari perkalian silang ini kita akan menyimpulkan bahwa gaya magnet itu selalu mempunyai arah yang selalu tegak lurus dengan kecepatan ya, karena hasil perkalian silang kan hasilnya akan tegak lurus dengan vektor yang dikalikan ya. Pertama, gaya magnet itu pasti tegak lurus dengan kecepatan. Yang kedua, nah si gaya magnet itu pasti nih dan gaya magnetnya itu pasti tegak lurus dengan medan magnet. Nah, kita akan bahas lebih lanjut bagian yang ini. Konsekuensinya apa ya? Nah, karena gaya ini tegak lurus dengan kecepatan, nah sementara yang namanya kecepatan itu adalah delta S per delta T ya, perpindahan dibagi selang waktu.
Nah, artinya dari sini kita bisa kesimpulkan bahwa kecepatannya itu pasti akan sejajar dengan atau searah bahkan ya searah dengan perpindahan. Nah, dari dua premis itu, premis yang mana? Gaya tegak lurus dengan kecepatan. Sementara kecepatan itu searah dengan perpindahan. Nah, dari situ kita akan bisa ambil kesimpulan bahwa berarti gaya magnetnya itu dia akan tegak lurus dengan perpindahan. Ya. Nah, karena gaya magnet itu tegak lurus dengan perpindahan, maka kesimpulan berikutnya apa? Kesimpulan berikutnya berarti gaya magnet itu usahanya itu akan sama dengan 0. Karena W itu kan sama dengan F dikali dengan delta S dikali dengan kosinus sudut apit gitu kan ya, theta ya. Kalau tegak lurus kan berarti sudut apitnya 90 derajat, berarti cosnya sama dengan 0. Berarti ini pasti sama dengan 0. Nah, lalu apa konsekuensinya kalau usaha oleh gaya magnet itu sama dengan 0? Nah, maka berarti kita dapat simpulkan bahwa gaya magnet itu tidak dapat membuat benda ini partikel ya makin cepat atau makin lambat. Nah, jadi nggak bisa tuh gaya magnet bikin partikel itu makin cepat atau makin lambat. Nah, artinya si gaya magnet ini ketika bekerja pada partikel, dia hanya akan bisa mengubah arah kecepatan. Nah, jadi akhirnya gaya magnet itu akan membelokkan saja. Jadi si F magnetiknya itu berarti akan membelokkan ya. Jadi membelokkan muatan. Nah, belok inilah yang membuat lintasannya nanti jadi beda-beda gitu kira-kira ya. Nah, ini kita akan bahas secara detail setelah satu ini. Bentuk lintasan pertama terjadi jika kecepatan muatan sejajar dengan medan magnet. Nah, sejajar artinya bisa searah, sudutnya 0, atau berlawanan arah, sudutnya 180 derajat. Nah, kita ingat rumusan gaya magnet, F magnetik itu sama dengan muatan V dikali B dikali dengan sinus sudut apit. Nah, kita tahu bahwa sudut 0 derajat atau 180 derajat itu kan sinusnya sama dengan 0. Jadi kalau seperti ini masuk ya, berarti gaya magnetnya sama dengan 0. Alias partikel yang bergerak sejajar dengan medan magnet tidak akan mengalami gaya magnet. Nah, karena tidak akan mengalami gaya magnet ya, asumsinya tentu tidak ada gaya yang lain ya. Nah, karena tidak ada gaya yang lain berarti sigma F-nya sama dengan 0. Kalau sigma F-nya sama dengan 0 sementara bendanya sudah bergerak, kan kita ngomongin partikel yang bergerak kan ya. Nah, ketika partikel itu sudah bergerak dan sigma F-nya sama dengan 0, berarti dia tetap akan bergerak lurus dengan kecepatan tetap ya. Gerak lurus kecepatan konstan. Ya, atau mungkin lebih populer dengan istilah GLB, maaf ya, gerak lurus beraturan ya. Saya lebih suka menyebutnya gerak lurus kecepatan konstan ya. Jadi kasus pertama ini diingat-ingat berarti ya bentuk lintasannya ketika V sejajar dengan B maka berupa gerak lurus ya, gerak lurus. Bentuk lintasan kedua itu terjadi jika kecepatan muatannya itu tegak lurus dengan medan magnet. Artinya sudut apit antara kecepatan dengan medan magnet atau theta itu sama dengan 90 derajat ya. Nah, kalian tentu semua tahu bahwa sinus 90 derajat itu sama dengan 1 ya. Nah, jadi dari situ kita akan dapat F magnetiknya berarti sama dengan Q dikali V dikali dengan B, ini V maaf ya. V dikali dengan sinus 90 derajat. Nah, itu 1 berarti sama dengan QVB. Gitu ya, QVB saja gaya magnetnya. Nah, sekarang kita ilustrasikan misalnya seperti ini. Ada sebuah muatan positif bergerak ke kanan ya, mendatar seperti ini. Dalam medan magnet yang warna biru itu ya, arahnya silang berarti tandanya masuk ke bidang gambar ya. Jadi kalau dalam layar kalian berarti medan magnetnya itu masuk ke monitor ya. Nah, dalam kondisi yang di bawah ini kita bisa menentukan gaya magnetnya dengan tangan kanan ya, aturan tangan kanan. Nah, ini jari yang 4 itu adalah arah masuk menuju ke monitor, kemudian jempolnya nunjuk ke kanan, maka telapak tangan kita kan menghadap ke atas kan ya. Nah, berarti gaya magnetnya sesaat berarah vertikal ke atas. Nah, ini gaya magnetnya, ini F magnetiknya. Nah, karena benda ini, partikel ini sedang bergerak ke kanan, kemudian mendapatkan gaya ke atas, ya bisa dipahami ya, nanti jadi belok
agak ke atas gitu kan. Nah, jadi kan karena lagi ke kanan ada yang narik ke atas, jadi belok ke sana. Maka sesaat kemudian nanti kecepatannya jadi yang ini gitu ya, karena belok kan. Nah, akibatnya apa? Gaya magnetnya pun berubah lagi ya. Tangan kanan lagi pakai. Nah, tangan kanan masuk, masih jari yang 4 masuk, jempolnya agak miring kanan atas, maka gaya magnetnya miring kiri atas kan gitu ya. Nah, jadi kita akan dapati si gaya magnetnya itu akan miring seperti ini, gitu ya. Nah, akibatnya apa? Ya muatannya pasti belok lagi. Ya, jadi seperti ini. Sesaat nanti kecepatannya ke atas. Ketika kecepatannya sedang ke atas, maka gaya magnetnya tentu saja ke arah kiri, gitu ya. Nah, dan seterusnya demikian sehingga nanti kita akan mendapatkan partikel itu bergerak ya dengan lintasan berupa lingkaran. Maaf, lingkarannya tidak bulat ya. Nah, jadi kesimpulannya ketika kecepatan muatan itu tegak lurus medan magnet, maka si partikel itu akan mengalami gerak melingkar. Saya tulis saja melingkar yang gede ya biar kalian ingat ya. Nah, melingkar ya. Dah seperti itu ya. Nah, lanjutkan. Nah, karena dia bergerak melingkar, maka ya, nah, kalau setiap benda yang bergerak melingkar kan ada gaya yang menuju, resultan gaya yang menuju pusat lingkaran sejajar jari-jari ya. Nah, itu adalah gaya sentripetal. Nah, dalam kasus ini yang jadi gaya sentripetalnya apa? Ya, tentu saja gaya magnet. Nah, jadi si gaya sentripetalnya, F sentripetalnya itu adalah gaya magnet, F magnetik ya. Gaya sentripetalnya itu rumusnya masih ingat mudah-mudahan ya. M dikali A sentripetal. A sentripetal itu sama dengan apa? S sentripetal? Iya, V kuadrat dibagi dengan R ya. Ini kuadrat ya. Kuadrat dibagi dengan R. Sama dengan, nah ini gaya magnet kan tadi udah tuh masih ada di sini. Nah, Q muatan dikali dengan V dikali dengan B ya. Ini Q V B. Nah, dari sini nanti sangat populer ya, sangat populer kita dapat menentukan. Nah, ini ada V, aduh gede banget ya coretnya. Nah, ini yang agak kecil merah. Nah, ini V-nya dicoret 1 kan ya. Nah, jadi nanti kita akan dapatkan jejari R-nya itu ya, jejari lintasan melingkarnya itu pindah ruas nih ke sana. Jadi tinggal ruas kiri jadi M dikali dengan V dibagi dengan Q dikali dengan B. Jadi MAVI per QB ya. MAVI QB biasanya teman-teman ngafalinya ya. Nah, ini adalah ketika kecepatan muatannya itu tegak lurus dengan medan magnet, akibatnya muatan bergerak melingkar ya. Dengan jari-jari lingkaran adalah R sama dengan MV per QB ya. Nah, dari situ tentu nanti kita bisa kembangkan lagi ya beberapa persamaan ya. Misalnya apa? Misalnya kita bisa mencari momentum. Nah, ya gampang ya momentum. Momentumnya momentum kan P kecil biasanya ya, M kali V ya. Gampang ini ya, M kali V. Ini kan M kali V. Jadi tinggal pindah ruas saja, berarti apa? R dikali dengan Q dikali dengan B gitu ya, RQB. Nah, itu momentum. Nah, kemudian yang lain misalnya kita bisa mencari atau menentukan apa ya, misalnya omega, kecepatan sudut ya, kecepatan sudut. Nah, ingat-ingat omega itu sama dengan iya, V per R. Nah, kan kita punya V di sini, ada R sebelah sana ya. Jadi tinggal pindah ruas saja. Tinggal pindah ruas jadinya apa? QB ya, QB ya betul ya, QB dibagi dengan M. Itu adalah omega atau kecepatan sudut. Nah, kalau sudah dapat kecepatan sudut tentu nanti kita bisa ngitung frekuensi ya. Nah, 2πf kan omega itu ya. Berarti 2πf-nya sama dengan QB per M. Nah, jadi nanti dapat frekuensi putarannya berarti sama dengan QB dibagi dengan apa? 2 PM ya. Nah, dari sini tentu kita juga bisa menentukan apa? Periode, betul sekali. Periode kan seperfrekuensi ya. Berarti tinggal dibalik aja. Jadi 2Pi dikali dengan M dibagi dengan B gitu ya. Dan nanti mungkin ada banyak lagi bisa dikembangkan. Itu kasus ketika kecepatan muatan tegak lurus medan magnet. Bentuk lintasan berikutnya terjadi jika sudut apit antara kecepatan dengan medan magnetnya itu tidak tegak lurus, jadi bukan 90 derajat, dan juga tidak sejajar, jadi bukan 0, bukan 180 derajat. Jadi ya di antara 0 sampai 180 tetapi bukan 90 ya. Jadi bisa berapapun, bisa 5 derajat, 30 derajat, 60 derajat, ya 120 derajat ya.
Nah, misalnya kita ilustrasikan seperti ini ya. Bayangkan ada muatan positif ya, bergerak di lantai, misalnya di lantai, dari pojok lantai mengarah ke tengah lantai, jadi ke diagonal gitu ya. Jadi ini diagonal, sehingga medan magnetnya ini di pojok sana ya, di sisi lantai. Jadi kan ini bukan ke bawah ya V-nya. Nah, ini bentuk sudut theta misalnya ya. Tetanya misalnya entah 45 derajat, 30 derajat, 60 derajat, atau berapapun ya. Nah, antara 0 sampai 180 tadi ya. Nah, maka untuk memahami lintasannya, kita bisa uraikan ya, kita proyeksikan kecepatan itu ya, V yang merah itu. Nah, kita uraikan ke arah sejajar dengan B atau ke arah sumbu X ya. Nah, ini adalah komponen yang nempel sudut. Ini adalah V yang sejajar. Saya sebut V sejajar seperti ini. Nah, karena sudutnya theta di sini mengapit antara V yang sejajar dengan yang merah, V ini, maka ini adalah V dikali dengan cosinus theta. Nah, jadi V cos theta adalah komponen kecepatan yang sejajar dengan medan magnet ya. Kemudian kita juga bisa proyeksikan ke arah tegak lurus medan magnet, dalam hal ini ke arah sumbu Z. Nah, ini adalah komponen V yang tegak lurus dengan B, saya sebut ini V tegak lurus ya. Nah, ini sama dengan V sin theta. Nah, setelah kita mendapatkan proyeksinya, nah maka kita pahami masing-masing ya, pahami masing-masing komponen kecepatan. Nah, cara memahaminya adalah ingat dua lintasan yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Nah, di mana kalau ada kecepatan yang sejajar, ini kan sejajar dengan B ya, kecepatan sejajar dengan B. Nah, ini gitu ya, komponen yang sejajar ini, maka komponen yang ini akan membuat partikel ini akan tetap bergerak lurus. Nah, yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Nah, sementara komponen yang V ya, komponen V yang tegak lurus ini ya, nah, ini kan tegak lurus dengan B ya, tegak lurus dengan B. Nah, komponen ini akan membuat gerakannya melingkar. Nah, gerakannya melingkar. Nah, sementara dua hal ini yang sejajar dengan yang tegak lurus ini kan terjadi bersamaan. Jadi kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya tentu saja nanti gerakannya adalah kombinasi dari gerak melingkar dan gerak lurus. Nah, seperti apa itu? Nah, jadi ingat komponen yang putih ini, komponen yang tegak lurus membuat dia gerak melingkar. Gerak melingkarnya kemana? Ya, tentu saja kita lihat gaya magnetnya ya, gaya magnetnya. Nah, ingat nih kecepatannya ke arah diagonal mendekati kita, kemudian B-nya ke kanan ya. Nah, maka kita akan mendapatkan arah medan magnet, arah gaya magnetnya itu ke atas kan ya, arah gaya magnetnya ke atas. Jadi sesaat gaya magnetnya ke atas. Jadi kita bisa gambarkan F magnetiknya sesaat ke atas. Ya, ini F magnetnya. Nah, akibatnya ya partikel yang sedang bergerak ke arah depan sini ya, ke arah sumbu Z mendapat gaya ke atas, nanti dia belok ke atas. Jadi dia muter gitu ke atas. Nah, tapi juga dia disertai gerakan ke kanan. Akibatnya dia lingkarannya akan geser ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, lintasan seperti inilah yang kita sebut nih lintasannya. Nah, itu sebagai lintasan yang berbentuk helix ya, helix. Nah, jadi kombinasi dari gerak lurus dan gerak melingkar, helix ya. Nah, beberapa buku atau mungkin sebagian besar buku di SMA di Indonesia menyebutnya lintasannya spiral. Nah, itu sebenarnya kurang pas ya, yang pas itu helix ya. Nah, nanti kita bisa coba lihat ya, kalian bisa googling saja ya. Nah, kalian bisa googling lintasan helix. Nah, ini saya sudah googlingkan. Nah, ini kelihatan seperti ini ya bentuk lintasannya. Helix path of moving charge in magnetic field. Jadi akan bentuknya seperti ini ya. Nah, lebih terbayang mudah-mudahan ya. Nah, jadi ini disebut dengan lintasan helix ya. Nah, sekarang kita akan lihat karena ada komponen gerak melingkar, ada komponen gerak lurus, berarti nanti sama seperti tadi pada bagian yang lintasan melingkar, kita bisa menentukan jari-jari lingkarannya kan ya, jari-jari lingkarannya. Jadi tadi lintasan helix, kita lanjutkan dulu lintasan helix. Nah, helixnya sepanjang sumbu yang sejajar dengan medan magnet ya. Nah, sepanjang dengan sumbu yang sejajar dengan B. Nah, jadi gerak lurusnya kan ke arah yang sejajar dengan B. Dalam gambar kita ini berarti dia gerak lurusnya ke arah kanan ya, ke arah sumbu X positif ya.
Nah, kemudian karena dia ada bagian dari gerak melingkar, berarti kan ini ada jari-jari lingkarannya kan. Nah, jari-jari lingkarannya itu yang ini nih. Nah, segini nih. Nah, jari-jari lintasannya tentu kita nyontek tadi aja ya, nyontek yang sebelumnya. R-nya kan tadi kita udah turunkan, kita tulis lagi aja mv per kb, ya kan? Nah, massa kali kecepatan dibagi dengan Q dikali B. Tetapi, ada tetapinya. V-nya, V yang ini nih bukan V yang merah ini ya, tetapi komponen V yang tegak lurus dengan kecepatan dengan medan magnet. Jadi V yang tegak lurus. V yang tegak lurus adalah V sin theta. Berarti jari-jari lintasan heliksnya itu adalah mv sin theta dibagi dengan Q kali B. Nah, gitu. Ini jari-jari lintasan heliksnya. Kemudian kita juga bisa menentukan seperti yang tadi pada gerak melingkar ya, periode gerak melingkarnya akan sama dari persamaan yang tadi ini ya. Nah, kita bisa tuliskan omega ya kan ya, omega itu kan sama dengan ya V yang tegak lurus ya, yang membuat dia gerak melingkar kan V yang tegak lurus dibagi dengan R ya. V yang tegak lurus dibagi R ya, jadi sama dengan omeganya sama dengan V sin theta ya. V sin theta dibagi dengan R, nah itu omega ya. Nah, dan V sin theta dibagi dengan R tentu saja akan sama dengan QB dibagi dengan M. Nah, jadi sama dengan omega yang tadi ya, seperti gerak melingkar yang sebelumnya, tidak tergantung kecepatan ya. Nah, kemudian dari omega nanti kita bisa menentukan periode. Nah, ingat ya, omega itu 2pi dibagi dengan periode sama dengan QB dibagi dengan M. Nah, maka dapatlah dari sini periodenya sama dengan 2pi dikali dengan M dibagi dengan muatan dikali dengan kuat medan magnet. Nah, ini periodenya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan periodenya, selanjutnya kita bisa menentukan apa yang disebut dengan jarak ulir. Nah, jarak ulir itu adalah jarak antara lingkaran yang satu dengan lingkaran yang berikutnya. Dalam gambar kita, ini nih, lingkaran satu dengan lingkaran berikutnya. Nah, ini yang disebut dengan jarak ulir. Nah, kalau kalian pernah lihat baut ya, mur baut itu kan ada uliran-uliran gitu ya, lingkaran-lingkaran ya. Nah, itu jarak antara satu lingkaran dengan lingkaran yang lain disebut jarak ulir, atau dalam literatur berbahasa Inggris itu disebutnya dengan pitch ya. P-I-T-C-H ya, pitch ya. Nah, misalnya kita sebut nih jarak ulirnya ini sebagai D ya. Maka D-nya ini tentu saja sama dengan V kali T kan. V-nya adalah V yang sejajar ya, yang membuat dia gerak lurus kan V yang sejajar. Dikali T-nya itu T periode. Nah, sehingga kita akan dapatkan V yang sejajar itu tadi adalah V cos ya, V cos theta dikali dengan T barusan kita sudah turunkan 2pi dikali dengan M dibagi dengan Q dikali dengan B ya, ini adalah D. Ini adalah jarak ulirnya ya. Selanjutnya kita bisa menentukan perbandingan antara massa terhadap muatan ya, massa terhadap muatan ya. Ini kan ada M ada Q di sini. Jadi M dibagi dengan Q ya, perbandingan massa terhadap muatan sebuah partikel tentu saja konstan ya. Nah, ini akan sama dengan B dikali dengan D ya, medan magnet dikali jarak atau jarak ulir tadi itu ya, dibagi dengan 2pi dikali dengan V cos theta. Nah, jadi misalnya dalam suatu percobaan ya, kita bisa menentukan memberikan kecepatan tertentu, sudut tertentu, kemudian medan magnetnya juga tertentu. Nanti kita ukur ya, apanya? Jarak ulirnya. Nanti dari situ kita dapat menyimpulkan, oh ini perbandingan muatan massa terhadap muatan partikel itu sekian. Nah, gitu. Itu kira-kira aplikasi dalam teknologinya ya. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan soal ya. Ada beberapa soal yang akan kita bahas, soal-soal ringkas, pendek, sederhana untuk memantapkan konsep. Ya, soal pertama ya, kita beri nomor dulu ya supaya nanti ingat ya. Nomor 1, muatan listrik yang mula-mula diam, ya, jadi tidak punya kecepatan ya. Nah, dalam ruang bermedan magnet akan bagaimana? Ingat-ingat bahwa definisinya gaya magnet itu adalah gaya yang dialami oleh partikel bermuatan yang bergerak, dan bergeraknya pun harus memotong medan magnet. Ingat lagi ya persamaannya, gaya magnet tuh Q V cross B ya. Jadi si muatannya itu harus bergerak memotong medan magnet ya.
Jadi ini udah gugur dari syarat bergerak. Jadi karena tidak akan bergerak, karena tidak bergerak berarti tidak akan mendapat gaya magnet. Asumsinya tidak ada gaya lain berarti tidak akan mendapatkan gaya, tidak akan bergerak. Jadi tetap diam. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ingat lagi prinsipnya, yang namanya gaya magnet hanya bekerja pada muatan yang bergerak memotong medan magnet ya. Jadi kalau muatannya diam, jadi dia akan tetap diam. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 2. Ini juga masih sederhana. Arah gaya magnet sesaat yang dialami oleh muatan positif pada gambar adalah kemana? Ke sumbu apa ya? Nah, jadi ingat prinsipnya gaya magnet, itu arahnya pasti tegak lurus dengan kecepatan ya. Jadi kalau kecepatannya ini di sumbu Z positif, ya berarti gaya magnetnya nggak mungkin sumbu Z ya. Jadi sumbu Z-nya nggak mungkin jadi jawaban. Yang kedua, gaya magnet itu pasti tegak lurus dengan medan magnet. Jadi ini medan magnetnya ke sumbu Y, berarti jawabannya juga nggak mungkin sumbu Y ya, karena harus tegak lurus dengan B kan, tegak lurus dengan sumbu Y berarti. Jadi jawabannya pasti harus sumbu X. Nah, untuk menentukan negatif positifnya pakai tangan ya, pakai tangan kanan ya, arah kecepatannya pakai jempol, arah ke atas berarti ya. Nah, arah B-nya itu ke arah kanan ya, ke arah kanan itu seperti ini. Jadinya telapak tangan itu menghadap ke arah monitor ya. Menghadap ke arah monitor berarti kan masuk ke dalam monitor, itu berarti ke sumbu mana ya? Pokoknya ke arah ini dalam gambar kita ini ke sana ya. Nah, ke arah sumbu X negatif. Ya, ingat V-nya ke atas, B-nya ke kanan, berarti telapak tangan menghadap ke dalam. Itulah gayanya. Berarti ke arah sumbu X negatif. Berarti jawabannya dago ya. Cukup jelas? Insya Allah cukup jelas ya. Langsung lanjut ke nomor 3 ya, ini nomor 3 betul ya, nomor 3 tadi udah nomor 2 ya, nomor 3. Nah, ini sama dengan tadi pertanyaannya, hanya muatannya negatif, hati-hati ya. Nah, kalau muatan negatif kita ganti ya, saya ganti pakai tangan kiri ya, pakai tangan kiri. Kecepatannya ke sumbu Y masih sama kayak tadi, berarti jawaban nggak mungkin Y gitu ya, pokoknya harus tegak lurus kan. Nah, kemudian B-nya ke sumbu X, berarti jawabannya nggak mungkin X ya. Berarti jawabannya harus Z. Nah, Z positif atau negatif? Pakai tangan kiri karena muatan negatif ya, saya pakai tangan kiri ya. Kecepatannya ke kanan, jempol itu atau ibu jari ke kanan, kemudian B-nya ke arah masuk ya, menunjuk ke monitor kan, ini ke arah sumbu X negatif. Jadi telapak tangan kiri saya menghadap ke bawah. Nah, jadi begini arah gaya magnetnya ya. Jadi ke arah sumbu Z negatif. Berarti jawabannya yang B, Bandung ya. Oke. Cukup jelas? Cukup jelas. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, yang ini pembuat soal menggunakan arah mata angin. Jadi nanti jawabannya arah mata angin atau atas bawah gitu ya. Nah, jadi prinsipnya masih tetap sama. Pokoknya inget-inget, saya ulang-ulang terus ini sampai ngelotok bener ya. Gaya magnet tegak lurus dengan kecepatan. Gaya magnet pasti tegak lurus dengan medan magnet. Ya, jadi arah yang sudah disebut atau lawannya pasti nggak mungkin jawabannya, karena harus tegak lurus dengan itu ya. Kita baca soalnya. Sebuah partikel bermuatan listrik bergerak dari arah timur ke barat. Nah, jadi jawabannya nggak mungkin timur atau barat ya, karena itu adalah arah gerakannya kan ya, arah kecepatannya ya. Kemudian medan magnet homogen, dalam medan magnet homogen arahnya selatan ke utara. Jadi jawabannya nggak mungkin utara, jadi tinggal atas bawah gitu ya. Nah, terus pakai apa? Nah, ini bermuatan listrik negatif, hati-hati ya, pakai tangan kiri ya, pakai tangan kiri. Ingat-ingat utara selatan itu patokannya ya. Saya biasanya menggunakan begini. Kemanapun kita menghadap itulah utara ya. Nggak usah pikirkan utara yang benernya mana. Pokoknya arah menghadap kita itulah utara. Berarti ke arah belakang kita itu selatan. Lalu Jawa Barat. Kalau kita lihat peta Pulau Jawa itu kan Jawa Barat sebelah kiri ya kan. Nah, Jawa Timur sebelah kanan. Berarti baratnya ke kiri ya. Baratnya ke kiri. Kemudian kanan itu timur ya. Nah, soal bilang apa? Nah, muatannya bergerak ke arah barat ya, ke barat. Berarti jempolnya ke arah kiri, tangan kiri ya, karena muatan negatif. Jadi jempolnya ke kiri, ke arah barat. Kemudian medan magnetnya dari selatan ke utara. Utara berarti kan ke arah depan kita, menunjuk ke arah depan sana ya, ke arah depan sana. Berarti jelas sekali telapak tangan kiri menghadap ke atas ya. Berarti jawabannya ke atas ya. Jadi seperti ini. Nah, begitu ya. Cukup jelas mudah-mudahan ya. Jadi tadi apa? I jempolnya ini kecepatan muatan negatif gitu ya. Kemudian B-nya ke arah monitor berarti ke arah situ ya.
Nah, telapak tangan kiri menghadap ke atas, jempolnya ke kiri, B-nya ke arah masuk ke monitor, berarti B-nya ke arah atas. Nah, seperti ini ya, F magnetnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, ini soal hitungan tapi sangat sederhana, sekedar ingat rumus saja. Sebuah partikel bermuatan listrik Q Coulomb bergerak dengan laju V dalam meter per sekon dalam medan magnet homogen yang besarnya B dalam Tesla. Jika sudut yang dibentuk antara arah gerak dengan medan magnet adalah theta, biasanya ya 30 derajat, maka partikel mengalami gaya sebesar berapa? Ya, gaya magnetnya. Nah, secara ingat lagi ya. Ini Q muatan V gitu ya, kemudian cross B ya. Nah, nanti kalau kita mau mengambil nilainya saja, ini kan Q V B sin ya. Nah, masih ingat ya, sin theta. Nah, tetanya 30 derajat kan? Sinusnya setengah, jadi QVB dibagi 2, QVB dibagi 2 yang ini ya. Ini masih gampang sekali ya, nggak ada masalah insya Allah ya. Lanjut nomor berikutnya. Nah, ini sudah mulai bertambah tingkat kesulitannya, tapi insya Allah masih mudah juga. Sebuah elektron ya, kalau yang lupa muatannya ya, muatan elektron itu besarnya saja ya, saya buang tanda negatifnya, 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb ya. Kelajuannya V 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon, bergerak sejajar dengan kawat yang berarus 10 ampere yang berjarak 1 cm. Pertanyaannya adalah gaya magnet berarti yang ditanya ya. Nah, gaya magnet ingat ya, karena ini kita bayangkan nih ada kawat berarus seperti ini ya, misalnya ke kanan arusnya gitu ya, kan kita nggak dikasih tahu. Nah, kemudian ada elektron ya, muatan negatif, bergerak seperti ini misalnya. Nah, gitu ya. Nah, berarti kan di daerah bawah sini akan ada medan magnet. Yuk, tangan kanan, medan magnetnya ke arah di bawahnya masuk ya. Berarti silang gini ya. Nah, cukup tahu bahwa berarti medan magnetnya tegak lurus dengan kecepatan. Ini kecepatannya ke kanan, medan magnet masuk. Nah, medan magnetnya kalau nggak ada keterangan apapun, anggap aja lurus panjang ya. Jadi anggap aja ruang hampa mu0 I per 2 pi A ya, diingat-ingat itu ya. Nah, kemudian tegak lurus ya. Jadi kalau tegak lurus berarti gaya magnetnya sama dengan QVB ya, sin tegak lurus 90 derajat ya, sinusnya 1, berarti QVB ya. QVB-nya adalah mu0 I per 2 pi A ya. Sudah seperti itu, tinggal masukkan angkanya. Muatannya 1,6 kali 10 pangkat minus 19, V-nya besar kecepatan 5 kali 10 pangkat 4, kemudian mu0 itu adalah 4 pi kali 10 pangkat minus 7 dikali kuat arusnya adalah 10 ampere dibagi dengan 2 pi dikali dengan A, jarak ya, jaraknya 1 cm 10 pangkat minus 2 ya. Nah, tinggal kesenian ya. Kita coret-coret yang bisa dicoret ya. Ini ada 4 pi, ada 2 pi, jadi dapat angka 2. 2 dikali 5, jadi nanti kan dapat angka 10, jadi angkanya tinggal 1,6. Jadi jawabannya pasti yang 1,6 ya. Tinggal ngitung pangkatnya. Yuk, ngitung pangkatnya yuk. Nah, berarti 1,6 kali 10 pangkat. Nah, ini kan ada pangkat min 2 di bawah ya, pangkat min 2 di bawah. Jadi dengan ini semua min 2 ke atas jadi pangkat 3 pangkat min 4 ya, 10 pangkat min 4. Nah, ini ada 10 pangkat 4. Jadi habis ya, coret ya. Nah, kemudian ini ada 5 kali 2. Hati-hati, ini ada 5 kali 2 10 dikali 10 pangkat minus 19. Jadi 10 pangkat minus 18 Newton. Ya, ada jawabannya seperti itu, ada yang ini. Masih mudah ya? Oke, sip. Nah, kita cek lagi soal berikutnya. Oke, kita sudah berada di soal ke-7. Sebuah partikel alfa dan sebuah proton bergerak dengan kecepatan sama. Nah, ini V-nya sama ya. Kemudian masuk medan magnet homogen, berarti B-nya sama ya. Jadi ini B-nya sama, V-nya sama ya. Dengan arah tegak lurus ya. Nah, tadi sudah dibahas di teorinya, kalau tegak lurus nanti gerak melingkar ya. Bergerak lurus, tegak lurus arah gerak kedua partikel. Berapakah perbandingan jejari lintasan partikel alfa, ini maksudnya alfa, dan jejari lintasan proton ya. Nah, pertama kita ingat lagi teori yang tadi sudah kita bahas, bahwa partikel bermuatan yang bergerak tegak lurus medan magnet, dia akan bergerak melingkar ya, melingkar dengan jejari R ya. Nanti dilihat lagi di video awal-awal ya, atau pertengahan. R-nya itu V per kibi ya, massa kali kecepatan kali dibagi dengan Q itu muatan, B-nya itu medan magnet ya.
Nah, tadi disebutkan bahwa kecepatannya sama, V-nya sama, kemudian medan magnetnya juga sama ya. Nah, berarti yang berbeda nanti massa dan muatan. Nah, mungkin ada teman-teman yang lupa ya, lupa alfa itu siapa gitu ya. Nah, alfa itu adalah partikel yang punya 2 buah proton dan punya 2 buah neutron. Jadi nanti massanya 4 kalinya proton, kira-kira gitu ya. Muatannya 2 kali. Nah, jadi protonnya 2, neutronnya 2. Jadi kan nomor massanya 4 ya. Jadi massa alfa kita bisa tuliskan massa alfa itu adalah 4 kali massa proton. Nah, ini penting dipahami dulu. Kalau ini nggak ingat ya nggak bisa jawab ya. Kemudian muatannya, muatan alfa karena protonnya ada 2 berarti 2 kali muatan proton. Gitu ya dasarnya itu. Nah, kemudian karena V dan B-nya sama, berarti karena V dan B-nya sama, V dan B itu sama, berarti nanti yang cukup dibandingkan adalah massa dan muatan ya. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan jejari lintasan, jari-jari R ya, alfa terhadap proton, berarti R alfa dibandingkan dengan R proton. Nah, dari sini kan kelihatan nih, berbanding lurus dengan massa, berarti ini massa alfa per massa proton ya. Berbanding terbalik dengan muatan, berarti muatannya dibalik, berarti muatan proton dibagi muatan alfa. Ya udah gitu. Massa alfanya 4 kali ya, berarti ini 4 kali massa proton, ini massa proton, kemudian Q proton ya, dibagi dengan Q alfanya 2 kali Q proton. Udah tinggal kesenian saja, ini M-nya coret, ini Q-nya coret. Jadi 4 dibagi 2, 4 dibagi 2 itu ya 2 banding 1, 2 banding 1 jawabannya yang D. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, lanjut nomor 8. Sebuah elektron bergerak dengan orbit lingkaran tegak lurus medan magnet homogen ya. Masih ya, muatan bergerak melingkar dalam medan magnet. Elektron kedua, jadi sama-sama elektron ya. Nah, jadi kita mau membandingkan elektron dengan elektron. Nah, kalau udah elektron dengan elektron berarti massa sama ya kan? Kan sesama elektron. Kemudian muatan juga sama ya. Nah, kemudian ada medan magnet homogen, berarti satu lagi yang sama adalah B ya. Nah, B-nya sama. Bergerak dengan orbit berbentuk lingkaran juga dalam medan magnet yang sama, tetapi jejari orbitnya 2 kali jejari elektron pertama. Nah, jadi jejari orbitnya beda nih. Orbit kedua jari-jarinya itu 2 kali jari-jari orbit elektron pertama. Pertanyaannya adalah periode revolusi, periode tadi sudah kita bahas ya di bagian teorinya, dan lajunya seperti apa ya. Nah, periode revolusi laju kedua terhadap perbandingan ya, berarti perbandingan periode yang kedua terhadap yang pertama ya. Periode dan laju. Oke, satu-satu kita lihat ya. Oke, yang gampang kelihatannya laju dulu ya. Nah, tahu dari mana gampang? Nah, karena ini kan udah ada jari-jari nih ya, jari-jari. Nah, kita mulai kerjakan dari situ, jari-jarinya 2 kalinya. Jadi R2 itu kan berarti R itu kan MV per BQ. Tadi kan udah ya, MV per QB ya. Nah, sama dengan 2 kali MV per QB ya. Nah, yang beda itu kan hanya laju. Jadi ini adalah V2, ini V1. Masanya sama, berarti massa yang kiri dengan massa yang kanan bisa kita coret. Muatannya sama karena sama-sama elektron, ini coret juga. Medan magnetnya pun sama, ini coret juga. Jadi udah dapet tuh kesimpulan pertama. Laju yang kedua itu adalah 2 kali laju yang pertama ya. Langsung ketemu ternyata 2 kali laju yang pertama. Ini jawabannya ya, karena nggak ada yang lain kan. Nah, berarti udah ketemu jawabannya yang C. Nah, nggak usah selesai ngerjakannya kalau pilihan ganda ya. Cuman kalau penasaran kan, pengen ngerti nih, pengen tahu kenapa bisa sama. Nah, maka kita bisa nyari periode. Sebetulnya tadi di bagian teori sudah kita bahas periode itu dapat rumusannya, formulanya bagaimana. Nah, kalau lupa kita bisa mencari berangkatnya dari jejari ya, dari MV per QB. Kalau lupa lagi ya. Nah, dari sini kan mungkin ada sebagian yang nggak terlalu suka nih ngapalin banyak rumus, dasarnya aja boleh ya. Nah, ini udah nggak terlalu dasar, ini dasarnya dari gaya magnet ya. Nah, dari sinilah boleh kan udah kita pakai ya, R-nya MV per BQ, MV per QB. Nah, kita bisa nyari omega. Omega itu adalah V per R ya kan. Omega itu V per R. Nah, karena omega V per R berarti kan bisa kita ganti juga dengan QB per M. Ya, dari sini nih. V per R, jadi QB per M. Nah, kiri dengan kanan kita gabung ya, kita sambungkan. Ini 2Pi per periode, ya kan? Sama dengan QB dibagi dengan M ya.
Jadi dapat dari situ periodenya berarti sama dengan, yuk, 2pi dikali dengan M, ya betul ya, dibagi dengan QB, iya benar ya, dibagi dengan QB, gitu. Nah, jadi periodenya seperti ini, periode revolusi tadi ya. Nah, lihat di soal udah kita simpulkan tadi masanya sama, ini masa sama, Q-nya sama, B-nya sama, ya pi jelas sama, jadi makanya sama lagi periodenya. Mudah-mudahan bisa dipahami, cukup jelas ya. Oke, lanjut lagi nomor berikutnya, nomor 9. Sebuah partikel yang masanya M dan bermuatan Q bergerak melingkar dengan laju V jejari R dalam medan magnet homogen. Yang kuat medan magnetnya adalah B ya. Karena kata kuncinya adalah bergerak melingkar, udah jelas pasti kecepatannya adalah tegak lurus medan magnet. Jadi jawaban nomor 2 ini udah pasti benar ya. Nah, sudah ya, dapat nomor 2. Lumayan nih ya. Kemudian berikutnya apa? Jejari lintasannya tadi R ya, MV per BQ atau MV per QB. Ini juga benar, udah beberapa kali tadi kita bahas ya. Jadi 2 dan 3 benar, nomor 1 juga harus benar kan? Nah, kalau mau ngecek gimana? Laju sudut. Tadi kita bahas juga di soal sebelumnya ya. Nah, dari R tadi ya, dari R itu kan MV per BQ atau QB ya. Dari sini kita nemu omega, laju sudut itu omega kan? Nah, omega itu iya apa? BQ per M ya. BQ per M, benar dah ya. Nah, berikutnya adalah momentum. Ini momentum maksudnya ya, momentum sudut. Nah, momentum sudut itu lambangnya, momentum sudut itu L ya. L secara umum ini sebetulnya I kali omega ya. Nah, I itu momen inersia. Nah, karena di sini partikel ya, momen inersianya itu mr kuadrat ya, mr kuadrat dikali omega. Nah, omeganya udah barusan kita nemu di sini ya. Nah, jadi dapat apa tuh dapatnya? Mr kuadrat dikali omega. Omeganya adalah BQ per M ya kan? Nah, berarti M-nya coret, kita punya R kuadrat BQ. R kuadrat BQ, maafkan tulisannya acak-acak, R kuadrat BQ. Benar ya? Benar semua? Iya, betul ya, betul semua. Mudah-mudahan clear ya, bisa dipahami dengan jelas. Ya, ini nomor terakhir, nomor 10 yang akan kita bahas di video ini. Tentang gaya magnet pada partikel bermuatan. Sebuah neutron, proton, dan sebuah elektron, dan sebuah partikel alfa, ternyata ada 4 ya. Neutron, proton, kemudian elektron, kemudian alfa ya. Neutron, proton, elektron, kemudian alfa ya. Jadi kita bisa bandingkan nanti kalau dalam medan magnet kan urusannya dengan apa? Urusannya dengan muatan ya, dengan muatan, lalu dengan kalau kita ngomongin jari-jari nanti dengan massa ya. Dengan massa, dengan kecepatan ya. Nah, kita mulai dengan muatan ya, muatan. Neutron itu tidak bermuatan ya, kan netral, neutron tidak bermuatan. Nanti jadi disangka negatif lagi. Aduh ya, saya nulisnya gini nanti disangka negatif. Nggak jadi. Muatannya 0. Nah, tidak bermuatan ya. Nah, kemudian proton muatannya positif, elektron muatannya negatif, kemudian alfa juga muatannya positif ya, positifnya 2 ya, karena 2 kalinya proton kan alfa itu ya. Nah, positifnya lebih besar berarti ya. Nah, jadi karena kita mulai dari neutron dia tidak bermuatan, maka dia nggak akan dipengaruhi oleh gaya magnet. Jadi kalau ini kan bicara tentang lintasan tergambar ya, lintasan ini yang silang ini medan magnetnya B-nya ya. Nah, berarti nanti neutron yang ini. Neutron. Kenapa neutron yang lurus? Karena tidak mendapat gaya magnet. Jadi dicuekin aja, jadi lewat aja. Jadi neutron ini salah ya, karena neutron harusnya C ya. Nah, kemudian kita pilih salah satu ya, masanya tentu ya ini udah nggak perlu dibahas karena nggak bermuatan ya, jadi nggak akan dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, berikutnya adalah masanya, tentu yang paling besar adalah alfa ya, karena ini adalah 2 massa proton, 4 kali massa proton ya. Nah, ini massa protonnya MP gitu ya. Massanya ini jauh lebih kecil, massa elektronnya itu. Dia jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil massa dibanding massa proton. Kira-kira 1/1800 kalinya. Nah, kemudian soal menyebutkan kecepatan sama. Jadi ini semua nih sama nih. V-nya sama.
Lintasan yang tepat itu yang mana? Nah, kita coba proton ya, proton. Kalau proton kan muatan positif ya. Kalau muatan positif gerak ke atas berarti jempol ke atas ya kan, B-nya masuk karena tanda medan magnetnya silang, berarti telapak tangan kanan menghadap ke kiri. Berarti nanti proton dan alfa belok kiri. Proton dan alfa belok kiri. Jadi kalau proton C ini salah, ya kan? Nah, kemudian alfa itu A masih mungkin. Nah, gitu ya. Nah, ini kelihatannya ini udah jelas nih. Karena berlawanan, kemungkinan jawabannya di antara dua ini ya. Nah, jadi proton masih mungkin belok kiri, proton belok kiri, alfa juga belok kiri. Nanti bedanya apa? Bedanya kan R itu mv per kb. Ya, mv per kb. Jadi kecepatan sama, medan magnet sama, berarti jari-jarinya kan tadi udah kita bahas. Untuk yang alfa itu 2 kalinya proton di jari orbitnya kan ya. Nah, karena masanya 4 kali, muatannya 2 kali. Jadi 2 kalinya. Jadi alfa yang A itu nggak mungkin ya. Nah, mungkin bisa jadi alfa yang B, A itu yang alfa ya. Salah ngomong. Alfa itu yang B, A itu proton. maaf. Nah, itu ya. Nah, elektron muatannya negatif. Nah, muatan negatif tadi negatif, gerak ke atas, berarti tangan kiri ya, tangan kiri jempol ke atas. Nah, telapak tangan kiri jari yang 4 nunjuk masuk ya karena silang. Telapak tangan kiri menghadap ke kanan. Ke kanan berarti ke kini gaya magnetnya. Berarti dia beloknya ke kanan. Maka D itu tepat untuk elektron ya. Jadi jawabannya yang D ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini medan magnet bisa dipakai untuk memisahkan partikel bermuatan ya. Yang nggak bermuatan lurus, yang positif nih kalau medan magnetnya silang ya. Yang muatan positif itu belok kiri, yang muatan negatif itu belok kanan. Gitu ya. Kalau kondisinya seperti ini. Ya, mungkin itu konsep, teori, penjelasan dan latihan soal. Lumayan ada 10 soal sederhana-sederhana. Mudah-mudahan menambah pemahaman konsepnya ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat dan manfaat.